Masalah utama kita di Indonesia adalah kelainan refraksi. Yang juga bisa diobati itu adalah katarak. Kacamata hitam, kacamata renang kami butuhkan. Kami ingin berbagi kasih, tetapi kami tidak punya uang. Mata adalah jendela bagi tubuh. Mata juga adalah anugerah dari Tuhan yang tak ternilai harganya. Namun, sangat disayangkan apabila mata ini tidak dirawat dan dijaga kesehatannya. Dengan kemajuan teknologi, ragam kondisi mata bisa dibantu. Salah satunya dengan pemakaian kacamata yang bisa membantu penglihatan menjadi lebih jelas. Akan tetapi, harga kacamata saat ini untuk sebagian besar masyarakat masih dirasakan sangat mahal. Sehingga masih banyak masyarakat yang seharusnya menggunakan kacamata tetapi tidak mampu memilikinya. Jadi fungsi mata pada tubuh ya. Mata itu merupakan salah satu dari organ indera. Kita tahu ada 5 organ indera. Nah, organ indera tujuannya adalah untuk membuat tubuh kita mengenali apa yang berasal dari luar, ya. Nah, mata itu merupakan salah satu organ indera yang peranannya paling besar. Jadi lebih dari 70% informasi yang masuk ke dalam tubuh, artinya yang untuk dicerna di otak, itu melalui mata. Jadi itulah pentingnya mata. Sphincter pupilnya. Penyakit mata itu sendiri sebenarnya dibagi menjadi beberapa kategori ya. Jadi kita biasanya membagi berdasarkan begitu dia lahir itu ada penyakit yang dibawa yang disebut sebagai kelainan kongenital atau penyakit kongenital. Lalu penyakit yang sifatnya developmental itu adalah penyakit yang terjadi selama masa pertumbuhannya dari bayi sampai dewasa. Lalu ada penyakit infeksi, trauma, kelainan metabolik, tumor, dan yang terakhir adalah kelainan degeneratif, di mana itu kita semua akan mengalaminya pada saat kita sudah usia lanjut nanti. Nah, sebenarnya penyakit mata yang dijumpai di Indonesia maupun di luar Indonesia ya, secara umumnya regional maupun internasional itu hampir sama. Masalah utama kita di Indonesia adalah kelainan refraksi. Itu hampir sama di mana-mana juga. Tetapi itu adalah kelainan yang bisa diobati, ya. Lalu ada lagi yang kedua yang juga bisa diobati, itu adalah katarak. Tetapi sebenarnya yang kalau mau dibilang yang paling bahaya peringkat pertama itu adalah glaukoma. Karena glaukoma adalah kerusakan saraf mata yang sering tidak terdiagnosis dan itu tidak bisa sembuh tetapi bisa dikontrol. Lalu yang keempat itu adalah retinopati diabetik. Jadi kita punya banyak sekali jenis penyakit, tapi saat ini ada 4 golongan penyakit yang menjadi perhatian utama, yaitu kelainan refraksi, glaukoma, katarak, dan retinopati diabetik. Mata merupakan alat penglihatan bagi semua makhluk hidup, terutama pada manusia. Mata terdiri dari bagian-bagian yang saling menghubungkan satu sama lain, sehingga kita bisa melihat dengan jelas objek yang ada di sekitar kita. Berikut adalah bagian penting pada mata. Pupil mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. Iris
berfungsi untuk memberi warna berbeda seperti mata biru, hijau, atau coklat serta berfungsi sebagai filter UV. Kornea berfungsi melindungi mata dari benda-benda asing dan lensa mata. Fovea bertanggung jawab terhadap ketajaman penglihatan yang sangat dibutuhkan manusia untuk membaca atau melakukan aktivitas apapun yang memerlukan ketajaman penglihatan. Jadi refraksi itu adalah di mana cahaya yang masuk ke dalam mata kita itu tidak sampai ya difokuskan di pusat penglihatan yang namanya fovea lutea ya. Jadi kalau dia jatuhnya di depan fovea lutea tersebut, mata kita disebut miopia atau bisa juga sering dikatakan minus karena lensa yang dipakai untuk mengkoreksi miopia adalah lensa minus. Lalu kalau cahayanya jatuh di belakang dari fovea lutea tersebut, maka disebut hipermetropia atau disebut plus. Dari dulu pun banyak yang dari kecil sudah membutuhkan kacamata, tetapi seringkali tidak terdiagnosis. Nah, dengan adanya program-program dari pemerintah yang anak umur 6 tahun diperiksa refraksinya, maka kita menemukan kasus-kasus kelainan refraksi lebih dini. Itu sebenarnya hal yang positif. Ya. Tetapi kemudian banyak faktor lingkungan yang membuat kelainan refraksi itu menjadi lebih parah pada usia-usia muda. Ya, salah satunya adalah penggunaan mata untuk melihat dekat dalam waktu yang terlalu panjang. Ya, jadi melihat dekat tuh nggak harus selalu melihat gadget, tetapi dia bermain dengan benda-benda yang kecil, menggambar, ataupun melakukan pekerjaan yang lainnya dengan kebiasaan dekat. Nah, itu juga akan membuat minusnya bertambah. Hasil survei kebutaan Rapid Assessment of Avoidable Blindness atau RAAB pada tahun 2014 sampai 2016 yang dilakukan oleh Perdami atau Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia dan Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan mencatat bahwa di 15 provinsi di Indonesia mengalami gangguan penglihatan yang menyebabkan kebutaan, terutama pada usia 50 tahun ke atas. Penyebab utama kebutaan di Indonesia 70-80% disebabkan oleh katarak dan 10-15% disebabkan oleh gangguan refraksi. Gerakan Sejuta Kacamata mengadakan pemeriksaan kesehatan mata dan memberikan kacamata gratis bagi anak-anak dan lansia yang tergolong prasejahtera dan mempunyai kelainan penglihatan. Kami mulai dari tahun 2015, berarti udah 4 tahun. Sekarang tahun 2019. Dan setiap bulan kami membagikan sekitar 1.000 kupon kacamata gratis untuk masyarakat yang tidak mampu. Awal mula terbentuk gerakan ini itu atas keprihatinan kita terhadap masyarakat yang tidak mampu. Nah, disitulah akhirnya kita brainstorming, memikirkan, coba yuk kita kacamata. Dan pada saat itu kita juga nggak tahu tentang kacamata itu bagaimana. Tapi dengan perjuangan yang keras, dengan belajar, nah disitulah kita mulai awalnya satu gerakan dulu, yaitu gerakan 1.000 mata anak bangsa melihat terang. Hanya mau mendistribusikan 500 kacamata tadinya. Tapi pada saat kita pelaksanaan di lapangan, banyak sekali ternyata orang-orang yang nggak sadar bahwa matanya itu udah rusaknya, udah parah gitu, mengalami gangguan parah. Dan gangguan ini berefek pada prestasi mereka di dalam sekolah gitu. Nah, disinilah akhirnya kita berpikir, kita terusin aja gerakan ini. Dinamakan Sejuta Kacamata karena pada satu saat kami membantu dari gerakan sahur keliling Indonesia, di mana itu diprakarsai oleh Ibu Sinta Wahid, istrinya almarhum Gus Dur. Nah,
pada saat itu, di tahun kedua kami membantu di sana, Bu Sinta mengatakan, kan 1.000 itu udah terlampaui, udah jauh gitu loh. Gimana 1 juta kacamata? Nah, disitulah kita berpikir ya udah kita bikin gerakan ini menjadi 1 juta kacamata. Dan memang untuk mencapai 1 juta kacamata itu mungkin masih jauh dari target. Cuman kalaupun udah sampai 1 juta, kalau kita melihat bangsa Indonesia masih membutuhkan gerakan ini, kami akan tetap berlanjut. Target kami ada 2. Pertama, anak-anak usia sampai 15 tahun, itu anak-anak usia sekolah, dan lansia 45 tahun ke atas. Ingin melibatkan lebih banyak masyarakat luas dalam gerakannya, gerakan ini menggagas ide donasi kacamata bekas. Mereka mengumpulkan kacamata bekas dari seluruh Indonesia. Dan setiap 3 bulan sekali, Denny dan tim relawan 1 juta kacamata melakukan penyortiran kacamata bekas yang nantinya akan dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Hari ini kita unboxing, jadi kita mensortir, misahin dari kacamata yang layak pakai dan tidak layak pakai. Kemudian dari situ kita masih pilih juga, kali ini sunglasses dengan kacamata minus plus. Kita juga misahin boxnya karena beberapa box juga ada yang nggak layak pakai lagi, juga sama kainnya kita ambil juga. Jenis kacamata yang bisa didonasikan itu sebenarnya semua jenis kacamata, terutama kacamata minus, ya, yang frame-nya ya masih bagus, akan kami pakai lagi frame-nya, lensanya kami ganti dan itu akan kami berikan kepada mereka yang membutuhkan. Bahkan kacamata hitam, kacamata renang, kami butuhkan. Kacamata yang itu dipilah-pilah, ada yang untuk sunglass, nanti kita bisa pergunakan, disumbangkan kepada yang membutuhkan, biasanya di daerah pantai untuk nelayan. Visi misi dari gerakan 1 juta kacamata ini adalah pertama, mengentaskan gangguan refraksi mata pada orang-orang Indonesia, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Kedua, tujuannya juga adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dengan adanya kacamata ini, anak-anak yang usia sekolah itu dapat melihat papan tulis lagi, dapat belajar, bisa membaca lagi. Jadi prestasinya meningkat. Dan ketiga itu adalah meningkatkan kualitas hidup bagi orang-orang lansia yang kita bantu. Jadi dengan adanya kacamata mereka bisa kerja, misalnya tadinya mereka nggak bisa merajut, sekarang mereka bisa merajut lagi. Dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup para pekerja lansia, Gerakan 1 Juta Kacamata melakukan pemeriksaan mata dan pembagian kacamata plus secara langsung ke UKM-UKM tradisional. Mudah-mudahan bisa meningkatkan ya. Sudah tua-tua semua itu karyawannya ya. Karyawatinya sudah tua-tua semua. Tunggu pelan-pelan. Ya, mudah-mudahan banyak yang cocok sama hasil usaha ini. Ya, ada kemajuan mudah-mudahan. Baik. Selain kacamata gratis, sekarang juga kami mau membantu di katarak dan glaukoma. Sekarang kami ingin bekerja sama juga dengan para dokter mata untuk melakukan operasi katarak gratis. Kepedulian saya dan teman-teman, kebetulan saya dan beberapa teman dokter mata, kami punya satu kepedulian terutama untuk Indonesia Timur. Kenapa Indonesia Timur?
Karena sebenarnya dari statistik tuh kita melihat bahwa jumlah dokter mata di Indonesia Timur, khususnya di NTT itu paling sedikit di antara seluruh Indonesia. Dan penyakit mata paling tinggi itu salah satunya juga di NTT. Bahkan lebih tinggi daripada daerah Indonesia Timur yang lainnya. Karena itu saya tergerak, bagaimana ya, coba ya, kita sekali pergi ke NTT dan kemudian kita coba untuk membina kerjasama dengan beberapa rumah sakit di sana. Ribuan kilometer untuk ribuan harapan. Gerakan Sejuta Kacamata bekerja sama dengan dokter spesialis mata akan melakukan kegiatan pembagian kacamata gratis dan operasi katarak gratis yang berlokasi di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Rumah Sakit Damian tahun ini merayakan 60 tahun berdirinya rumah sakit. Kami ingin berbagi kasih, tetapi kami tidak punya uang. Karena itu kami meminta bantuan kepada tim Advoc, juga Yayasan Sejuta Kacamata, menolong orang-orang di sini yang pada umumnya itu punya kelainan refraksi, susah menenun, susah membaca, banyak hal yang mereka ingin lakukan. Tingginya antusias masyarakat Lembata yang ingin mendapatkan bantuan pemeriksaan mata gratis dan kacamata gratis. Denny dibantu oleh masyarakat sekitar yang terpilih menjadi relawan Sejuta Kacamata, mempersiapkan kacamata yang ingin diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih suster ini. Sehari-hari kami kerja kebun. Kerja kebun, kalau ada waktu kami ikat tenun. Itu kami punya kehidupan kebudayaan begitu. Sebelum pakai kacamata, mama sakit itu setengah mati. Kami masuk rumah sakit, matanya merah. Habis mata sudah rusak, saya tidak ikat tenun lagi. Itu datang, kami punya suster di kampung, dia omong, bilang kalau mata rusak ada sumbangan-sumbang, kami datang daftar. Dan sebagai tokoh masyarakat, kami sangat bersyukur, terima kasih, karena ini juga satu bantuan moral, kami bisa tahu secara dekat tentang keadaan mata kami. Dan saya mewakili semua masyarakat yang dari Kedang, bahkan Lembata, mengucapkan terima kasih atas bantuan kalian dari Yayasan Sejuta Kacamata untuk Indonesia ini. Kami bersyukur karena kami di daerah terpencil, daerah sini di bawah garis kemiskinan kehidupan kami. Kedepannya kami sudah senang bilang ada kacamata, supaya kami jalan juga kalau tidak lihat teman, kami bisa pakai, bisa lihat teman. Kalau di Rumah Sakit Damian belum pernah melakukan bakti sosial pembagian kacamata gratis maupun operasi katarak. Ini baru pertama kali. Saya sangat terharu, soalnya mereka itu sudah sebulan ini menantikan, tiap hari menelpon saya kapan ya. Lebih-lebih mereka yang benar-benar membutuhkannya dari desa-desa. Setelah dioperasi, hasil tadi pagi dibuka itu menjadi terang benderang, berarti itu mujizat dari Tuhan itu. Saya rasa bersyukur dan terima kasih itu. Kami di seluruh Lembata ini, dokter mata belum ada sama sekali. Kalau bisa juga ada dokter mata di Lembata ini. Satu kabupaten bisa tidak ada dokter mata itu. Bayangkan itu, Pak. Saya hanya sampaikan saya punya keluhan sedikit itu saja.
dipesan jam 3, pasiennya datang dari jam 7, saking semangatnya mereka untuk mendapat bantuan ini. Jadi saya merasakan luar biasa, terharunya, rasa sukacita itu tidak bisa diungkapkan. Kemarin itu ya saya terbata-bata, hampir menangis karena itu saya merasa bersukacita karena saya tahu keadaan masyarakat di sini. Setelah melakukan kegiatan pembagian kacamata gratis dan operasi katarak gratis, Denny melanjutkan perjalanannya menuju desa Lamalera. Karena sulitnya akses jalan menuju lokasi, waktu yang ditempuh kurang lebih sekitar 3 jam dari Lewoleba. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, Denny sebagai pendiri Yayasan Sejuta Kacamata untuk Indonesia ingin mewujudkan mimpinya agar masyarakat yang mata pencahariannya sebagai nelayan bisa ikut mencegah mata dari paparan sinar matahari yang bisa menyebabkan katarak, terutama masyarakat yang kesulitan akses untuk memiliki kacamata. Kebahagiaan masyarakat pesisir pantai sangat dirasakan setelah mendapatkan kacamata hitam, karena bagi mereka, kacamata itu sangat membantu. Tidak hanya membagikan kacamata hitam saja, Denny juga membagikan kacamata renang untuk anak-anak yang tinggal di pesisir pantai, dengan tujuan agar mata mereka terlindungi saat berenang di laut dan terhindar dari gangguan penyakit mata. Senyuman bahagia tergambar jelas dari raut wajah mereka yang mendapatkan kacamata renang. Martabat kita sebagai manusia dilihat dari bagaimana kita dapat membantu orang lain dengan ketulusan hati tanpa melihat perbedaan dan keterbatasan, bahwa seberapa besar kita mampu berbela rasa kepada orang lain dan kita mampu memberinya secara tulus dan ikhlas. Disitulah martabat kita sebagai manusia ditinggikan. Terima kasih semuanya untuk supportnya dan salam sejuta kacamata dari kami.